Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Yuja, bertemu kembali my YouTube channel. Nah, kali ini saya ingin membahas lagi tentang DM, berbagi mengenai cadar, hukum cadar, apalah yang penting kita bahas sampai tuntas. Semoga bermanfaat bagi untuk yang menonton ini, dan terima kasih yang sudah subscribe dan like komennya, dan yang belum subscribe buruan subscribe supaya video ini makin berkembang. Nah, jangan lewatkan ya, tonton terus. Nah, sahabat Yuza, sebenarnya saya ini membahas kenapa saya lewat YouTube. Ya, semoga aja ini bisa secara langsung paham gitu kan ya, karena sering banget di DM itu begitu soal-soal yang saya jelaskan tapi kadang bingung katanya. Terus ini juga persoalan ini sering saya baca dari beberapa orang yang DM saya dan juga inbox lewat Facebook ya. Nah, nanti saya akan bahas satu persatu, tapi kalau tidak secara detail mohon dimaklumi. Nah, sahabat Yuja, bagi kalian yang berkeinginan mau pakai cadar atau niqab, itu tertunda karena alasan orang tua tidak mendukung, tidak izin ya, tempat izin orang tua, dan lingkungan tidak kurang mendukung, dan juga takut tidak dapat kerjaan, terus tidak takut dapat jodoh mungkin, terus apalagi tuh takut dicemo, takut ini itu ya pokoknya. Nah, yang membuat kalian takut itu, kita harus belajar dulu memahami inti cadar dan hukum cadar. Nah, kita akan simak satu persatu. Nah, sahabat Yuza, yang perlu kita ketahui dulu yaitu tentang hukum cadar dalam pandangan Islam. Kita harus pahami terlebih dahulu hukumnya, yaitu ada dua macam, wajib dan sunnah. Cadar itu bukan tolak ukur kesalehannya wanita ya. Banyak yang beranggapan bahwa wanita yang sudah pakai cadar adalah sudah pasti wanita sangat saleha. Ini dilihat dari pandangan yang lebih positif sih, tapi tidak ada jaminan bahwa wanita yang pakai cadar itu adalah wanita yang sangat soleha. Nah, sahabat Yuja, manusia itu tempatnya salah dan dosa, tempatnya kesalahan, itu fitrahnya. Nah, dalam pandangan hukum Allah, tolak ukurnya itu adalah akhlak dan takwa, karena dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, itu sahabat Yuja, bahwa tolak ukur itu hanya ada pada ketakwaan dan baik akhlaknya. Bahkan ada sih yang beranggapan bahwa cadar adalah tolak ukur sudah alus sunnah atau belum, menjadi akhwat ngaji atau tidak. Ini adalah anggapan yang salah, karena saya juga sering bahkan ditanya secara face to face sewaktu saya jualan soal ngajinya di mana, bla 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 ini itu. Padahal ngaji itu ya di mana aja, tapi memang lebih baik mendatangi kajian karena pahalanya yang ditempuh lebih besar. Jadi ngaji atau tidak ngaji itu bukan tolak ukur sudah alus sunnah atau belum ya, sahabat Yuja. Karena itu adalah anggapan yang salah. Karena hukum asal seseorang itu alus sunnah wal jamaah, kemudian dilihat bagaimana pemikiran dan mazhab atau metodologi agama yang ia tempuh, apakah sesuai dengan pemahaman salafus saleh atau tidak. Sehingga kurang tepat jika ada yang bilang wanita yang tidak pakai cadar adalah wanita yang tidak saleha.
apalagi sudah saleha yang pakai cadar ya, padahal bisa jadi ia beranggapan sunnah, kemudian ada penghalang menunda berkeinginan bercadar. Mungkin bisa jadi ia punya amalan yang lebih ikhlas. Nah sahabat Yuja, kali ini kita bicara tentang negatifnya yang masih dianggap yang pakai cadar atau nikab itu adalah istri teroris. Walaupun kita sendiri sudah menjelaskan berbagai cara dengan yang lembut dan bersikap bijaksana kepada keluarga, teman, dan lingkungan di sekitar kita, tetap aja kita masih dikucilkan dengan cemoohan-cemoohan yang kadang kali menyakitkan. Nah sahabat Yuza, kita harus pahami terlebih dahulu pemahaman orang menilai kita. Nah terlebih dahulu menolak masadat tidak didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Jika kita memakainya cadar, yaitu melaksanakan niat dengan sunnah, kita tidak pakai cadar maka menolak mafsadatnya, yaitu tidak ridhonya orang tua, maka kaidah ini wajib menolak mafsadat. Karena ridho orang tua itu hukumnya wajib didahulukan daripada hukum sunnah. Karena dalam pandangan Islam mengajarkan tidak perlu menunda sesuatu karena keinginan sempurna sekali. Jika meraih setengahnya, maka jangan tinggalkan semuanya sesuai dengan kaidah fiqhiyah. Nah, Sarija ada paham belum nih? Yang dikhawatirkan menunda keinginan bercadar karena takut nih dijauhi teman-teman yang sudah kenal lama, susah cari kerja, katanya lingkungan yang tidak mendukung. Nah, jangan khawatir soal itu, sahabat Yuja. Sebab Allah ganti teman yang jauh lebih baik, tempat yang baik, dan rezeki yang lebih baik tentunya. Nah, untuk mengenai celaan, maka kita katakan ini adalah ujiannya dari tanda kasih sayang Allah kepada kita. Sebab semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi pula ujiannya, sahabat Yuja. Jadi jangan khawatir ya, sahabat Yuja. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54, dan yang tidak takut celaan orang yang suka mencela. Sebab celaan ini bukan hal yang baru bagi yang sudah pakai cadar lama ya, karena lama-lama kelamaan hal itu sudah terbiasa kita dengar dari orang yang tak sepaham dengan kita. Tidak perlu takut selama kita berada di jalan yang benar. Anggap saja itu adalah ibroh dan kirah kita untuk lebih semangat berhijrah, sahabat hijrah. Nah, seperti itu sahabat Yuja, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Nah itu dia sahabat Yuja, motivasi dari saya, semoga terinspirasi dan bermanfaat untuk semuanya. Jika suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.